Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Dan hari ini saya akan memperlihatkan kepada kalian cara memblok situs dengan firewall filter. Wih, blok situs boleh juga ya. Nanti ini aku akan lihatkan lewat modul aja ya, karena qadarullah mikrotik aneh atau router aneh lagi kayak nggak bisa diakses, nggak tahu gara-gara apa, mungkin karena MAC address-nya bermasalah ya. Untuk kali ini mohon maaf ya kalau aku hanya memperlihatkan lewat modul aja. Jadi kita langsung ke inti videonya ya. Jadi di sini adalah kita masuk ke lab 22, dan ini menunjukkan tentang cara memblok situs apapun dengan firewall filter lewat Winbox ya. Blok situs dengan firewall filter di sini merupakan metode blokir situs sederhana di mana kita akan memblokir situs dengan kriteria single IP. Cara kerjanya adalah router akan mendeteksi tujuan paket. Apabila terdapat paket yang melewati router yang menuju ke situs tujuan, maka paket tersebut akan dibuang dan gagal untuk menjangkau situs tujuan. Oh, oke. Jadi kayak gini, misalnya kalian mau kalian mau memasukkan kayak apa ya? Kayak paket kayak gimana ya? Enak aja deh dijelasin. Nah, di sini sebelumnya untuk awal memulai yang lebih baik, maka di sini saya menyarankan untuk melakukan reset no default configuration terlebih dahulu. Iya, itu penting untuk kita ya, untuk kalau mau memulai memulai konfigurasi baru itu kita reset dulu konfigurasinya. Seperti biasa, kita ke no default configuration, kita klik yang itu karena biar konfigurasi yang sebelumnya itu tidak mengganggu, guys. Gitu. Nah, dengan tujuan untuk menghindari adanya konfigurasi mengganggu tiap perlu. Nah, seperti itu. Nah, untuk memblokir situs berarti kita butuh untuk terhubung ke internet. Oleh karena itu, sebelum kita mau mulai memainkan firewall, pertama-tama hubungkanlah terlebih dahulu laptop kita dengan internet menggunakan router. Ya, itu cara hubungkannya yang seperti di live yang sebelumnya itu. Yang tunggu ya. Di lab 14 kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya ada di lab inilah, di modul ini. Pokoknya cara nyambunginnya itu nggak susah amat gitu, tapi perhatikan juga IP-nya sama jaringannya juga. Itu sangat penting untuk kalian kalau mau memulai konfigurasi. Kita scroll dulu, tadi kita kembali ke lab 7. Tunggu. Nah, ini. Nah, untuk kita ini udah ya, kita hubungkan pertama-tama itu hubungkanlah dulu terlebih dahulu ke laptop dari laptop ke internet menggunakan router hingga nanti muncul tulisan R yang bertanda running, berarti jalan. Nah, ini beberapa ini kalian pastikan kita memberikan konfigurasi yang tepat hingga laptop kita bisa terhubung dengan internet. Nah, kalian perhatikan bener-bener ya, mulai dari DHCP kliennya, apakah WLAN-nya itu statusnya bound, terus address list-nya juga perhatiin bener-bener apakah sudah benar-benar terhubung dengan ininya juga, netnya juga jangan lupa dibuat ya. Ini seperti bahasa action-nya masquerade, chain-nya kernat, out interface-nya WLAN 1. Nah, kalau sudah semuanya ini kalian benar-benar sudah detail banget untuk menambahkan memulai konfigurasi yang baru. Tunggu ya, cari. Nah, itu kalian pastiin dulu juga, kalian ping dulu IP Google ke ini CMD, ke itu command prompt.
apakah betul-betul terhubung dan berhasil untuk terhubung ke internet. Kalau belum, berarti ada kesalahan dari awal-awal ini. Yang ini berarti ada yang terlewatkan atau ada yang kurang gitu ya, teman-teman. Nah, jika laptop kita sudah bisa menjangkau internet, maka selanjutnya kita bisa memulai memainkan firewall kita. Nah, di lab kali ini kita akan memblokir sebuah situs yang menggunakan single IP address. Kadang-kadang untuk memblokir situs tujuan, maka kita harus tahu IP address dari situs tersebut. Nah, caranya itu melihat IP address dari web yang ingin kalian blok itu caranya kalian buka CMD. Seperti biasa, kalian klik aja sini Windows dan R. Nanti akan muncul tampil seperti ini, CMD. Terus kalian klik enter. Nah, setelah masuk di tampilan command prompt, kalian tekan enter aja biar ada jarak gitu. Nah, terus kalian klik nslookup seperti ini. Nah, nanti setelah nslookup ini perintahnya, kalian masukin nama web yang ingin kalian lihat IP-nya atau yang ingin kalian nanti blok, seperti merdeka.com. Nah, ini adalah IP address-nya, dan dia mungkin ini menggunakan single IP address seperti yang di lab ini. Nah, untuk mengetahui IP address dari sebuah situs, terdapat beberapa cara. Salah satu cara yang akan saya beritahu yakni yang menggunakan perintah nslookup. Nah, seperti yang tadi aku tunjukkan, kalian klik aja nslookup, terus di sini terserah mau web apa yang ingin kalian lihat IP-nya atau ingin juga kalian blok juga situs itu. Tapi situsnya itu bukan berarti sampai nggak bisa diakses semua orang-orang gitu. Ya mungkin hanya percobaan aja gitu, apakah berhasil atau enggak gitu, namanya belajar kan. Nah, ini seperti ini contohnya, nslookup.merdeka.com. Nah, ini address-nya, ini udah kelihatan di sini. Dan kadang-kadang juga IP-nya berganti-ganti karena mungkin dia menggunakan IP yang luas banget itu, mungkin karena webnya juga besar juga, kayak terkenal gitu. Nah, kita lihat ya, apakah berubah IP-nya atau enggak ya. 34.193. Oh, masih sama ya, ngebug kali. Nah, jika kita sudah mengetahui situs yang ingin diblokir beserta IP address-nya, maka kita bisa memulai membangun pemblokiran dengan dibuka menu IP firewall. Nah, setelah itu kalian melihat IP address dari situs web yang ingin kalian blokir itu, kalian pergi ke Winbox, masuk ke dalam Winbox, terus kalian pergi ke menu IP, masuk ke firewall, terus kalian klik add. Kalian masuk ke filter rules, kalian klik add. Nah, setelah itu karena kita telah mengetahui IP address dari situs tujuan yang tadi, yang Merdeka ini, dengan IP address yang kita sudah mengetahuinya, maka kita sudah bisa mengatur parameter firewall rule atau sebagai berikut. Nah, ini beberapa contoh untuk mengatur parameter firewall rule. Nah, pertama kalian masuk ke mana itu? Ya, ketika kalian klik add, nanti kalian akan ditunjukkan ke sini, new firewall rule. Nah, nanti di tab general itu kalian masukin di chain-nya forward. Terus di destination address-nya itu adalah IP address dari web yang kalian lihat tadi, ini IP dari merdeka.com. Nah, setelah itu kalian masuk ke tab action. Nah, di tab action nanti itu kalian di action-nya nanti, di tab action-nya kalian masukin drop biar nanti benar-benar keblokir lah webnya gitu. Itu mungkin tuh gunanya ya.
Setelah itu cek tampilan firewall filter yang telah dibuat dari tabel firewall. Filter rule yang kita buat tadi akan tertampil di sini guys, di filter rules. Nah, jika filter rules sudah jadi, maka kita bisa langsung lanjutkan lab ini dengan pengecekan, yakni dengan cara mengakses situs merdeka.com. Nah, ketika kalian sudah mengatur di sini di filter rules, kalian sudah mengisi IP address-nya, terus change-nya forward, terus drop action-nya drop untuk web itu ya, Merdeka. Nah, otomatis ketika kalian ingin akses ke web merdeka.com, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Tidak bisa diakses. Kenapa? Karena tadi udah dikonfigurasi web ini akan menjadi web ini di blok dan akan dia bisa diakses gitu. Nah, nanti tulisannya seperti ini. This site can be reached. Ada contoh dari Ana juga. Ana juga sudah pernah mencobanya. Mungkin ada di pictures, di screenshot. Udah pernah dilewati. Tunggu ya, kayaknya ada di sini. Ini beberapa screenshot bukti-bukti kalau Ana sudah melewati semuanya ya. tunggu, kayaknya ada deh. Atau udah kehapus atau mungkin dalam galeri lah begitu pokoknya. Nah, itulah beberapa contoh dan cara untuk bisa memblokir suatu web yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian blokir. Kalau judul ya nggak mungkin lah. Mungkin itu saja dari saya, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.